Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati bil khusus pengasuh dan pimpinan pesantren Al-Falaq Pakentongan, yang mohon maaf mungkin karena takzim kami tidak mengurangi rasa takzim kami. Semoga semuanya selalu dalam naungan maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para narasumber Kiai Walisuddin, Pak Faridong, Pak Sayadi, Mas Ubed, dan seluruh pengurus Pasati dan para khotbah sekalian. Cukup menarik kita berbicara tentang tema pada kesempatan kali ini, dan memang ini menjadi concern Wasati mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus istiqomah berada dalam wasatiyah, berada dalam pola gerakan dan cara berpikir keagamaan yang wasatiyah. Karena ini sudah sangat sharih disebutkan secara nas, diqot'i, secara Quran, hadis, dan juga tuntunan para ulama bahwa berpikir, berperilaku itu juga berdasarkan koridor yang wasatiyah atau yang moderat itu. Karena ini forumnya kita talk show ataupun saling bincang. Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Pak Raidong tadi tentu sah-sah saja. Sah-sah saja lembaga apapun ataupun institusi manapun untuk mencoba memberikan tafsir atau mencoba memberikan pandangannya terhadap kondisi kebangsaan, kondisi keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah tentang toleransi. Maka dari itu memang kita sebagai khutobah yang terus dan sering berhadapan dengan masyarakat, terutama pada saat menyampaikan khutbah Jumat, itu memang harusnya kita melek terhadap data. Ini, jadi ya bolehlah kita sebagai khutbah mungkin baca kitab itu harus, namun ya tetap kita harus melek dengan perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Misalnya isu-isu politik, isu-isu sains, supaya agama ataupun pemahaman agama yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak statis. Karena agama sendiri ataupun pemahaman terhadap agama itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan tempat, dan perkembangan kondisi. Nah, ini penting. Maka dari kemarin kami coba mencari-cari update tentang indeks toleransi di Indonesia. Ini nanti Pak Raidong atau siapalah itu. Tentunya mungkin yang memiliki indeks toleransi itu tidak hanya setara ya. Mungkin lembaga-lembaga yang lain, baik lembaga negara ataupun lembaga NGO atau mungkin bahkan pondok pesantren juga ada yang concern di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang kami sampaikan adalah mari coba ini gambaran sederhana dari saya. Masyarakat kita ini persepsi terkait toleransi itu bisa dilihat dari dua mazhab atau dua kubu. Yang pertama adalah isu-isu yang terkait dengan intoleran, isu-isu terkait dengan ekstremisme, terorisme, radikalisme. Saya nggak usah menyebut kelompok mana, tapi perbincangan terkait ini dan yang diafiliasi masuk di dalamnya, kemudian yang melakukan respon keras terhadap isu ini jelas sekali siapa. Ya, jadi ketika bicara terorisme, bicara ekstremisme, itu seolah-olah sudah jelas
siapa subjeknya dan siapa yang menolaknya. Itu keras sekali. Di sisi yang kedua, ya, itu isu besarnya adalah tentang ketidakadilan. Ya. Jadi masyarakat kita ini, Pak Kiai Khalil, kalau saya perhatikan, ya mungkin masyarakat Muslim juga lah. Dua isu ini selalu berhadapan-hadapan. Ada stigma dan counter yang terkait dengan isu-isu ekstremisme, terorisme. Satu sisi ada juga yang merasakan ataupun terafiliasi pada isu-isu tentang ketidakadilan yang dirasakan. Nah, ini selalu dua narasi besar ini selalu berdialektika di media sosial. Ya. Yang satu mengatakan kita lawan ekstremisme, kita lawan terorisme. Namun pada satu sisi mengatakan kita ini ternyata korban ketidakadilan. Ada yang mengatakan sekian persen orang Indonesia menguasai dominan kesejahteraan di Indonesia. Itu saya tanpa menyebutkan kelompok mana, tapi itulah dua narasi besar yang menjadi tantangan kita memanage toleransi di Indonesia ini. Nah, padahal sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, toleransi itu harga mati. Bersikap dan berpikir toleran itu sudah harga mati, artinya itu ajaran secara qot'i. Di Al-Quran kita banyak ayat-ayat yang menyebutkannya, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kemudian juga hak-hak untuk kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Itu juga dijamin oleh Al-Quran itu sendiri. Walaula dafullah, ya, nas ba'dhum bi ba'din lahutimat sawami'u wa biyaun wa sholawatun wa masajid. Ya kan? Jadi kalau Allah itu tidak menghendaki terjadinya kerukunan di tengah masyarakat, maka namanya biara, gereja, sinagog, masjid itu pasti akan dihancurkan. Namun Allah nggak berkehendak seperti itu. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, ya berarti kita sebagai umat Islam wajib menjaga hak-hak beribadah umat beragama lainnya. Tidak boleh saling merusak atribut ataupun tempat ibadah umat beragama. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga tidak diajarkan oleh Al-Quran. Nah, ini yang saya sebut bahwa toleransi, tasamuh itu sesuatu yang harus terus dijaga bersama oleh seluruh umat Islam sampai kapanpun. Itu. Baik. Kiai, sebelum lanjut ke narasumber yang lain, saya tadi ingin mengutip apa yang disampaikan Pak Raidong. Respon negara seharusnya idealnya itu ditindaklanjuti dengan solusi jangka panjang. Salah satunya soal model pendidikan toleransi. Itu dilakukan oleh negara. Apakah Kiai selaku pembina Wasati sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil juga punya skema jangka panjang? Saya membayangkan misalnya Wasati itu punya skema untuk menempatkan para kader-kader pengkhutbah untuk ditempatkan di masjid-masjid tertentu atau misalnya melakukan penguatan, tidak hanya di daerah yang tadi disebutkan di awal. Silakan, Kiai. Ya, tentu untuk menjaga, mengawal dan terus menegakkan nilai-nilai toleran di tengah kehidupan bangsa yang multikultur ini, semua pihak wajib untuk terlibat secara aktif dan proaktif. Terutama umat Islam sebagai contoh. Umat Islam itu harus menjadi garda terdepan atau menjadi role model bagaimana umat beragama itu bersikap toleran. Dan ini sudah sejauh pengamatan saya, negara ini sudah cukup bagus untuk menampilkan bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk yang paling toleran. Buktinya silahkan nanti disimak, hanya Indonesia satu-satunya negara di mana hari besar keagamaan 6 agama itu jadi hari nasional. Ya kan? Islam, ya Idul Fitri jadi hari nasional. Kemudian Nasrani, Natal juga jadi hari besar nasional. Demikian pula agama-agama. Ini tidak ditemukan di negara-negara lain.
Di Timur Tengah yang mungkin tentu mayoritasnya Muslim, itu ya hari besarnya hanya hari besar yang umatnya mayoritas saja, dan kemerdekaannya. Tidak ada hari besar agama lainnya selain Islam itu menjadi hari besar, itu tidak. Itu yang di kawasan Muslim. Di Eropa yang mayoritas Nasrani, ya hari besar keagamanya ya hanya Nasrani saja, Natal saja. Yang selain Nasrani tidak menjadi hari besar. Kemudian di India yang mayoritasnya adalah Hindu, ya hari besarnya hanya Hindu saja. Agama-agama yang lain tidak menjadi agama hari besar nasional. Di Jepang, ya Shinto, yang lainnya tidak. Jadi Indonesia ini adalah dari ukuran penghormatan terhadap hari besar agama, semuanya dijadikan hari besar nasional. Itu baru masalah hari raya keagamaan. Yang kedua, contohnya hanya di Indonesia lah mata pelajaran pendidikan agama itu diberi porsi semua, ya kan? Di sekolah-sekolah itu, ya, pendidikan agama Islam ada, pendidikan Katolik, Kristen ada semua. Nah ini saya tidak menemukan di negara-negara lainnya. Yang ketiga, hanya di Indonesia yang Kementerian Agamanya itu juga memberikan akomodasi ataupun akomodir, memfasilitasi kepada agama-agama yang ada. Ya kalau minus Konghucu ya belum masuk dirjen karena memang kecil. Yang Islam ada dirjennya, Katolik ada, Hindu, Buddha ada. Ini di negara lain nggak ada. Nah inilah contoh bahwa negara selama ini dari aspek itu sudah cukup maju ya. Tinggal di perilaku masyarakat sipilnya. Makanya Ketua Umum MUI selalu menyebutkan dakwah itu mengajak, ya, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya. Dakwah itu membimbing, bukan membuat orang tergelincir. Nah, itulah sebenarnya yang selalu disebutkan bahwa ud'u ila ya sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu indah sekali. Dan mempertahankan inilah PR-nya agar tidak mudah terprovokasi. Ya, terima kasih.